Ibaratnya membaca itu seperti melatih otot. Semakin sering dilakukan, maka otot membaca kita akan semakin kuat. Oleh karena itu, mulailah membaca buku yang membuat kita tertarik untuk membacanya. Apabila otot membaca kita sudah menguat, kita akan dapat membaca dengan variasi tema dan bobot yang berbeda. Dengan begitu, minat baca akan meningkat seiring dengan banyaknya materi bacaan yang dapat kita olah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pedro Gondem, channel yang isinya bontang, dan juga Lombok Timur. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membuat konten yang membahas tentang sebuah buku yang berjudul Flow di Era Sosmed. Ini ditulis sama Hernowo Hasim. Buku ini saya pinjam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Kebetulan setelah saya membuat KTP Kota Bontang, akhirnya bisa juga untuk meminjam buku di Perpustakaan Kota Bontang. Nah, buku ini diterbitkan cetakan pertamanya itu tahun 2016, dan sebenarnya ini adalah rangkaian dari beberapa buku yang ditulis oleh Bapak Hernowo Hasim sebelumnya yang tentang mengikat makna itu sendiri. Isi dari buku ini sebenarnya ingin memberikan motivasi atau inspirasi kepada kita yang masih belum bisa menulis atau belum cakap dalam membuat tulisan. Tidak harus menjadi penulis, tapi tidak terbiasa menulis. Jadi buku ini seperti mengajarkan kita tentang bagaimana caranya agar ada minat di dalam diri kita untuk bisa sekedar ingin aja untuk menulis itu sendiri. Isi buku ini banyak sekali kutipan-kutipan dari penulis atau dari saintis atau dari para peneliti terdahulu tentang begitu pentingnya yang namanya menulis. Awalnya buku ini ditulis oleh Bapak Hernowo itu intinya itu adalah dari gagap dan gugup menuju fasih dan lancar dalam berkomunikasi. Jadi dia itu awalnya menceritakan bahwa dia itu lama sebagai editor, tapi dia itu hanya mengoreksi tulisan orang. Nah, apalagi dia juga sering gagap dan gugup ketika berbicara di depan orang banyak. Kemudian lama-kelamaan dia mempelajari semua tulisan, terus membaca semakin banyak, akhirnya mendengarkan semakin banyak. Akhirnya dia pun mencoba untuk menulis apa yang dia dengarkan. Jadi Pak Hernowo Hasim ini menulis ulang apa yang dia baca, menulis ulang apa yang dia dengarkan, sehingga dia itu terbiasa untuk menulis walaupun yang ditulis itu apa yang dia sudah tahu, apa yang sudah dia baca, atau apa yang sudah ditulis atau diperdengarkan oleh orang lain. Jadi dia itu sampai menulis terus fotokopi tulisannya terus disuruh teman-temannya baca, begitu caranya. Nah, kemudian di sini juga diajarkan bagaimana kita itu menulis secara bebas. Artinya kita bisa menulis apapun yang kita mau tanpa ada aturan ejaan, aturan penggunaan kata, EYD dan lain-lain. Yang penting kita itu dari dalam diri kita sendiri sudah pengen menulis gitu. Jadi nggak perlu takut harus ada aturan ini, aturan itu. Yang penting tulis saja, walaupun itu struktur kalimatnya lengkap, tidak lengkap, disingkat atau tidak disingkat. Yang penting ada minat kita untuk menulis. Minat kita untuk menulis yang penting di sini. Sehingga di buku ini ada istilah menulis untuk membuang. Itu artinya bagaimana kita free writing dan opening up, di mana kita itu yang penting nulis saja. Pokoknya yang penting nulis apapun tulisannya itu. Sehingga di dalam buku ini dijelaskan bagaimana kita menyediakan ruang private di dalam diri kita. Minimal kalau kita tidak memiliki ruang khusus untuk menulis di rumah, itu minimal ada di dalam otak kita. Kita sediakan sebuah ruang atau main place di dalam otak kita seperti yang ada di Sherlock gitu. Bagaimana kita itu menyimpan kata-kata yang ingin kita tulis, kemudian kita tulis ulang dengan menggunakan kata-kata kita sendiri.
Ada istilah penting yang menurut saya baru saya dapatkan di buku ini, dan itu membuat saya terpikir, oh ya betul juga ya. Sebuah ilustrasi yang dinamakan knowledge management. Nah, ini menggunakan ilustrasi cangkir dan tanaman yang disiram. Cangkir kosong dan tanaman yang disiram. Jadi di sini pembelajar untuk para siswa atau mahasiswa, di mana ada model pembelajar sebagai sebuah cangkir yang dituangkan oleh air, di mana cangkir ini hanya berguna sebagai penampung ilmu. Jadi ketika ingin dimanfaatkan nanti, apa yang dimasukkan ke dalam cangkir itu pula yang akan keluar. Jadi air yang dimasukkan ke dalam cangkir, ya nanti akan keluar air seperti itu juga. Dimana ini dianalogikan siswa yang hanya atau mahasiswa yang hanya berperilaku sebagai cangkir, apa yang dimasukkan oleh gurunya atau oleh dosennya, ilmu itu hanya sebagai penampung. Jadi ketika dia mau dikeluarkan menjawab soal, apa yang dikatakan oleh gurunya itu pula yang akan dikatakan oleh muridnya. Jadi hanya sebagai sebuah wadah saja, tidak diproses lebih jauh. Yang kedua adalah tipe tanaman. Jadi ketika air disiram ke tanaman, ketika keluar nanti hasilnya bukan air lagi, tapi bisa jadi akan menjadi daun, bisa jadi menjadi batang, bisa menjadi ranting, dan bisa menjadi buah, bisa juga menjadi bunga. Nah, inilah yang diharapkan sebenarnya oleh siswa, yang diharapkan seharusnya siswa atau mahasiswa yang diberikan ilmu oleh gurunya atau dosennya bisa mengolah ilmu itu menjadi hasil yang lebih bermanfaat, hasil yang lebih berproses, hasil yang lebih baik daripada yang diberikan oleh gurunya atau dosennya sebelumnya. Sehingga di sini ada kerja dari otak yang mengolah bagaimana ilmu yang diberikan oleh dosen atau gurunya sebelumnya itu lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih terlihat hasilnya ketika diaplikasikan di masyarakat. Tidak hanya sebagai sebuah cangkir yang hanya menampung, tapi air di sini sebagai pengolah atau bahan baku untuk mengolah ilmu itu agar lebih bermanfaat, agar lebih kreatif, agar lebih inovatif di masyarakat. Itu yang menurut saya di buku ini yang sangat-sangat boom gitu. Jadi di sini itu ada istilah yang namanya membaca lantang. Jadi Bapak Hernowo Hasim di sini menjelaskan bagaimana pengalamannya dengan menerapkan membaca lantang, yaitu membaca sambil menggunakan suara yang keras. Kan biasanya kita itu kalau baca itu biasanya menggunakan dalam hati atau dalam otak gitu, cuma membaca biasa gitu. Tapi di buku ini dikasih tahu bahwa akan lebih efektif, entah itu bagi otot di mulut kita, entah itu bagi otot di otak kita, entah itu bagi otot di telinga kita, akan lebih kena maknanya ketika kita membaca itu secara lantang, secara zahar atau secara jelas, secara besar gitu. Jadi kita membaca nih, mengingat makna juga sangat terkait dengan sistem berpikir atau katakanlah semacam sistem pencernaan pikiran. Apabila sistem pencernaan di perut yang bekerjanya didukung oleh berbagai jenis usus dan enzim berlangsung secara otomatis dalam mencerna makanan, maka sistem pencernaan pikiran tidak. Ia perlu diaktifkan dan dilatih lewat membaca dan menulis. Mengingat makna jika dikaitkan dengan sistem berpikir adalah sebuah cara untuk mengolah informasi yang masuk ke dalam pikiran, kemudian menyaring dan merumuskannya untuk kemudian ditunjukkan atau ditampakkan secara tertulis. Nah, seperti itu. Jadi dibaca sambil dipahami. Kenapa membaca secara lantang itu lebih kena maknanya? Karena kata yang ada di dalam buku ini, ketika kita membaca secara lantang, kita akan lebih terfokus dengan buku ini daripada ketika kita membaca secara di dalam hati. Karena kalau di dalam hati biasanya kadang-kala nih, saya juga sering mengalami, kita baca buku ini tapi pikiran kita baca buku dalam hati, tapi pikiran kita kayak kemana-mana gitu, nggak fokus ke sini. Sedangkan kalau kita membaca buku secara lantang,
Selain melatih otot mulut untuk berbicara, itu juga akan melatih otot telinga untuk mendengarkan. Bagaimana kita mendengarkan apa yang kita ucapkan. Bagaimana kita mendengarkan apa yang kita baca. Karena belum tentu apa yang kita baca itu kita dengarkan kalau kita baca di dalam hati. Tapi kalau kita baca secara lantang, kita akan mendengarkan apa yang kita baca